Oke, kita lanjut belajar membuat CRM menggunakan model Driven Power Apps atau Data First. Dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat approval yang ada di bisnis proses flow kita. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bisnis proses flow. Jadi kita bisa men-tracking untuk tiap-tiap step dari sebuah bisnis proses kita. Misalkan invoice ini ada step drafting, waiting payment, dan kemudian closing. Nah, bisa nggak kita misalkan menaruh satu titik di mana saya perlu ada approval, ya, dan approval itu baru mengunci ya untuk bisa pindah ke step selanjutnya. Jadi kalau approval itu belum selesai, dia belum bisa pindah ke step selanjutnya. Nah, gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Power Apps ya, ke make.powerapps.com atau dari Office ini kita titik 9 ke Power Apps. Oke. Nah, dari sini kan kita sempat membuat bisnis proses flow-nya ya. Bisnis proses flow dia adanya di tabel. Ya, bukan tabel, dia di solution. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam solution kita. Common data service, ya. Nah, dia adanya di proses. Nah, ini adalah bisnis proses flow yang kita sudah buat di video sebelumnya. Bisa refer ke video nomor 1 atau nomor 2 ya. Oke. Nah, dari sini kita edit. Oke. Nah, ini bisnis proses flow yang kita buat yang tadi drafting, kemudian waiting payment, dan complete. Oke, dari sini untuk mengembed Power Automate ya, kita perlu buat dulu Power Automate-nya yang mengcapture event bisnis prosesnya kita klik ya. Caranya adalah kita balik ke Power Apps sini solution, oke, kemudian kita ke Cloudflow ya, kita new, oke, kemudian pilih Automation, kemudian kita pilih Cloudflow, kemudian kita pilih Instant ya. Anda juga bisa membuatnya dari Power Automate itu ya, Power Automate Portal. Dari sini kita skip aja ya, supaya kita kelihatan prosesnya. Oke. Nah, instead of kita pilih Power Apps, kita pilih di sini adalah Data First. Kenapa? Karena business process flow adalah bagian dari Data First. Oke. Dari sini kita pilih adalah when a flow step is run on business process flow. Oke. Kita bisa ngasih parameter, tapi sekarang kita simplifikasi aja, kita nggak kasih parameter. Oke, kita tambahkan new step. Nah, yang kita perlu capture adalah eventnya, ya. Nah, di sini kita masuk lagi data first. Ketika kita melakukan klik, dia akan men-trigger business process flow proses, ya. Nah, business process flow proses itu terdapat sebuah parameter mengenai ID di mana entity itu terjadi, which is itu adalah invoice. Nah, dari sini kita dapatkan ID invoice-nya, get row by ID ya. Oke. Kebanyakan pakai SharePoint jadi ingatnya itu. Oke. Nah, kita ambil objeknya itu adalah invoice. Nah, invoice, oke. Row ID dari mana? Nah, kita ketik di sini, ikutin autocomplete-nya aja. Actually udah ada nih ya dari outputnya. When a flow step is executed ya. Tapi kita ikutin adalah BPF. Ketiknya di sini. BPF flow state stable row ID. Nah, karena dia akan memberikan kita ID dari di mana BPF ini dilakukan execute klik, gitu ya. Nah, kita udah dapetin recordnya. Dari sini kita bisa bikin approval. New item, oke. Kemudian kita tambahkan di sini adalah approval, oke. Nah, kita pilih yang tipenya adalah start and wait approval, ya. Kita yang gampang aja. Nah, approval tipenya adalah first to respond, satu orang aja, oke. Nah, title-nya adalah invoice approval. Nah, dari sini kita dapatkan nama invoice-nya. Dia kan identifier-nya atau namanya adalah number. Kita munculin invoice number.
di-assign kepada kita sendiri aja ya, Sagi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan. Misalkan di sini mount ya, atau kita tulis lagi aja number. Nah, kita pakai number. Oke. Kemudian apa lagi yang kita bisa pakai? Kita scroll aja. Subtotal. Nah, subtotal berapa? Nah, Anda bisa tambahin sendiri selanjutnya. Gitu ya. Saya save dulu. Oke, karena saya ingin melakukan hal yang lain, yaitu adalah record di mana misalkan kalau dia approve, kita akan masukin jam berapa dia approve gitu. Sehingga kunci ini akan menjadi kunci untuk mengunlock bisa pindah ke step selanjutnya. Caranya adalah kita biarin di sini ya. Kita bikin tab baru ke make.powerapps.com. Oke. Nah, biasa dia akan langsung ke environment apa yang kita udah buat ya, atau yang biasa kita pakai kalau dia CRM. Balik ke tabel. Oke. Nah, di invoice kita buat sebuah kolom baru ya. Nah, itu new kolom itu adalah invoice approve time. Oke, jadi jam berapa dia approve. Kalau dia memiliki isi artinya sudah di approve, kalau kosong ya belum di approve, gitu ya. Nah, di sini tipenya adalah date time. Oke. Tipenya required apa enggak kita bisa recommend aja ya. Jangan pilih required karena malah jadi kita nggak bisa mengentry ya, nggak bisa lanjut kalau kita pilihnya nggak. Kalau kita pilih required malah kita nggak bisa bikin draft gitu ya. Nah, oke, kita sudah buat record baru. Nah, kita udah save ya. Oh ya, kita ganti namanya di sini. Misalkan invoice approval. Oke, kita save sekali lagi. Nah, kita kan tadi udah menambahkan record baru. Kita buat get logiknya. Kalau misalkan dia approve, kita update jam berapa itu dia approve. Kalau enggak, ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kita bisa new step aja, tapi amannya kita refresh dulu supaya memastikan bahwa record yang kolom yang tadi kita buat bisa masuk ke sini. Ya. Oke, semestinya saya ini aja edit. Ya, kebiasaan pakai Power Automate dari portal, dia tinggal refresh aja. Ternyata kalau dari solution balik lagi ke solution. Kita bikin gate-nya, logic gate-nya ya. Jadi kalau misalkan approval-nya selesai, kita kasih control ya. Jadi if else condition. If. Nah, kayak di tutorial sebelumnya ya. Condition adalah outcome. Bukan sini ketik ya, di sini. Outcome. If outcome equal approve ya, kita update. Data first, di sini kita lakukan update a row. Oke. Tabel mana? Kita ambil dari tabel invoice. Invoice. Ya, ini dia. Nah, row ID-nya apa? Row ID-nya kita ambil dari parameter yang get row by ID ya, atau kita kasih nama info. Nah, dapat ID dari get row by ID gitu ya. Ini untuk kita gunakan untuk jadi identifier. Oke. Nah, kita biarkan dia loading. Nah, oke, ternyata perlu di advanced option untuk muncul semua. Nah, kita tadi fieldnya approve, invoice approve time. Di sini kita masukkan expressionnya waktu ketika di approve, UTC now. Oke. Dari sini kita save. Oke, kita sudah membuat field baru, kita sudah membuat approval workflow-nya. Selanjutnya kita balik lagi ke business process flow yang tadi kita atau sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, amannya kita refresh lagi aja ya. Nah, dari sini kita tambahkan ya
flow step. Oke. Nah, di sini kita cari select flow. Udah ada nih, invoice approval. Ini yang tadi kita buat. Oke. Nah, kita kasih nama sini approval. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu data step ya. Ini adalah approval time. Di sini kita ambil fieldnya invoice approval time. Invoice approval time. Approve time. Oke. Nah, ini yang penting adalah kita harus set dia sebagai required ya, supaya dia semacam kayak menghambat ya bisnis proses flow supaya nggak bisa maju ke stage selanjutnya kalau belum di approve. Oke. Dari sini kita apply. Nah, habis itu kita update ya bisnis proses flow ke bisnis proses terbaru yang kita sudah buat. Oke. Sudah kita update ya maksudnya ya. Kita biarin dia loading untuk saving. Oke, sudah. Nah, kita balik ke aplikasi kita di apps gitu ya, ke Cloudia CRM. Oke, kita run lagi aja. Kita buat baru. Oke. Seperti kemarin number dia akan auto create. Oke. Bill to customer-nya adalah misalkan Adatum ya. Nah, kemudian PIC-nya ini. Oke. Subtotal belum bisa karena kita belum save. Kita save dulu. Oh, ada yang require due date ya. Due date-nya kita kasih misalkan sebulan ke depan. Sebulan ya. Oke lah. Date-nya ya. Oke. Date-nya kita udah set, yang mandatory udah set. Nah, dia akan otomatis membuat number gitu ya. Nah, kita tambahkan invoice itemnya misalkan apa ya? Nah, Microsoft 365 Business Basic. Quantity misalkan 5, unit price-nya misalkan 1 juta. Save and close. Nah, udah ada ya. Kita recalculate subtotal. Oke. Dari sini kita save dulu. Nah, dua field yang belum terisi itu adalah due date dan approval time ya. Nah, due date kita misalkan isi dulu. Due date-nya seminggu dari sekarang. Sebulan aja ya. Atau April gitu ya. Kita isi date hari ini 19. Oke. Nah, amannya kita save ya, tapi actually dia seperti auto save. Nah, di sini selanjutnya kita mengexecute approval. Nah, gini cara approval kita execute. Run approval. Karena ini baru pertama kali jalan ya. Dia akan minta sign in. Oke, approval, continue. Nah, kalau misalkan udah kesekian kalinya dia nggak akan minta sign in lagi tadi ya. Dari sini kita run flow. Ya. Nah, dari sini Power Apps akan mengirim approval kepada user yang desain. Dalam hal ini karena kita lagi testing cuma ke diri sendiri. Ceknya dari mana? Kita lihatnya pakai Teams aja. Nah, di sini sudah ada notifikasi. Sagi send you a request gitu ya. Nah, ini approval yang masuk. Oke. Kemudian kita bisa subtotalnya nggak masuk. Mungkin saya pakai di video sebelumnya nggak saya pakai tapi lupa dihapus ya udah ya. Tapi yang penting di sini teks seperti invoice nomornya itu udah masuk dalam approval kita. Kita bisa basically taruh apapun di sini. Oke. Kita langsung approve aja biar simple. Approve. Nah, workflow-nya dia berjalan ya. Kita balik ke aplikasi kita. Ya. Kalau misalkan belum kan dia akan terkunci nih untuk pindah ya. Tapi actually sebenarnya di belakang udah running. Kita lihat refresh. Ya. Nah, approval time sudah masuk gitu. Jadi dia bisa pindah ke stage selanjutnya. Nah, dengan ini kita bisa mengunci ini baru bisa pindah ke step selanjutnya kalau sudah dilakukan approval ya. Memang di sini
basically kita bisa ubah sendiri ya. Tapi ini akan kita pelajari di video selanjutnya gimana caranya nggak bisa diubah sendiri dari sini, harus lewat approval. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan Power Automate dan tentunya approval ya ke dalam business process flow, sehingga kita bisa kunci nih proses di dalam satu proses dia harus menjalankan misalkan approval untuk dia bisa pindah ke business process flow step selanjutnya. Untuk sekarang itu dulu.